Balik lagi bareng aku Amel di Heboh Apaan Sih. Nah kali ini aku akan cerita tentang sekolah-sekolah yang ada di Jogja yang terkenal angker banget nih Heboers. Jadi cerita ini sudah dipercaya sama para pelajar yang ada di kota pelajar tersebut kalau memang ada dan terjadi di salah satu SMA negeri di kota Jogja ini. Jadi ada kisah tentang Suster Yani dan juga hantu siswi bernama Mbak Yayu. Kalian penasaran? Simak ceritanya ya. Sekolah yang pertama, jadi nama SMA-nya ini nggak perlu disebut ya Hebers. Pokoknya dia itu terletak di kota Jogja dan ini tuh menjadi sekolah favorit Hebers. Jadi kayak hampir semua siswa-siswa SMP yang baru lulus tuh pengen banget masuk ke sini gitu kan, karena bisa dibilang SMA ini SMA favorit Hebers. Nah, jadi konon katanya gedung ini itu sudah ada sejak sebelum kemerdekaan Hebers. Jadi bangunan itu bangunan lama, bangunan tua yang udah ada dari dulu banget. Dan ternyata bangunan ini itu sebelum jadi sekolah seperti sekarang, dia sempat dijadikan rumah sakit Hebers. Kalian pasti tahu ya gimana seremnya rumah sakit, apalagi kalau lagi malam gitu, itu pasti serem banget. Nah, kalau misalnya dari pagi sampai siang, ini kegiatan di sekolah tuh normal seperti sekolah pada umumnya gitu. Tapi ketika sore menjelang malam, nah si hantu Suster Yani ini mulai menampakkan diri. Jadi kalau misalnya SMA itu biasanya ada ekstrakurikuler yang harus dilakukan atau diikuti selesai pembelajaran sekolah. Kayak misalnya pulang jam 3, nah mulai dari jam setengah 4 sampai jam 7 atau jam 8 malam itu biasanya ada ekstrakurikuler atau cuma sekedar kumpul-kumpul aja gitu di sekolah. Nah, pada jam-jam tersebut itu Suster Yani atau hantu Suster Yani itu mulai menampakkan diri. Tapi Heboers, ternyata nggak semua lingkungan sekolah si Suster Yani ini menampakkan diri. Jadi Suster Yani ini punya spot-spot tertentu atau bisa dibilang tempat favorit si Suster Yani ini untuk menampakkan diri. Tapi entah kenapa hantu Suster Yani ini lebih eksis menampakkan diri di depan murid-murid sekolah tersebut daripada di depan guru ataupun penjaga sekolah. Nah, balik lagi ke Suster Yani Heboers. Jadi sebenarnya tidak diketahui siapa suster misterius ini. Bahkan nama Yani sendiri mungkin itu nama pemberian dari orang-orang yang sering lihat gitu. Jadi kayak sering lihat, oh Suster Yani gitu. Tapi sebenarnya nama aslinya tuh kayak nggak tahu gitu apakah si Yani ini memang nama asli atau pemberian dari orang. Tapi kayaknya sih ini pemberian dari orang. Dan kemungkinan juga Suster Yani ini dulunya adalah suster yang bekerja di rumah sakit yang sekarang ini bangunannya jadi sekolah. Tapi kenapa Suster Yani ini masih tidak mau meninggalkan gedung, itu juga tidak diketahui. Oke, next, hantu yang kedua. Terlepas dari hantu Suster Yani, ada cerita tentang hantu siswi yang bergentayangan di sekolahnya. Kalau misalnya sekolah sebelumnya ini adalah sekolah favorit, nah kali ini terjadi di salah satu sekolah yang isinya itu murid-muridnya super duper pinter, cerdas, dan dijamin otaknya encer. Jadi kayak hampir semua orang atau pelajar-pelajar yang baru lulus SMP tuh pengen banget masuk ke sekolah ini. Tapi kayak persaingannya tuh sulit karena memang sekolah ini tuh isinya orang-orang yang pinter, cerdas, dan berotak encer. Bisa dibilang tuh sekolah ini sebagai sekolah nomor 1 di Jogja. Nah, terlepas dari sekolah nomor 1 di Jogja ini juga ternyata dia punya cerita mistis Heboers. Jadi ada seorang hantu siswi yang bernama Mbak Yayu yang masih bergentayangan di sekolah ini. Tidak diketahui hantu Yayu ini pelajar angkatan berapa. Cuma kalau misal dilihat dari namanya, mungkin gak sih dia itu pelajar tahun 90-an atau sebelumnya. Kalau misalnya kita lihat dari nama 2000 ke bawah gitu kan pasti namanya udah milenial ya. Kalau ini tuh kemungkinan tahun 90 atau sebelumnya gitu kan. Nah, jadi ada cerita tragis di balik hantu Yayuk ini Heboers. Jadi Yayuk ini dulunya adalah pelajar cerdas sama seperti murid-murid kebanyakan di sekolahnya dia ya. Tapi suatu hari dia melakukan kesalahan. Dia hamil dan singkat cerita dia bunuh diri karena merasa malu, mungkin malu kepada orang tuanya atau juga kepada teman-temannya. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya ya, kenapa arwahnya tuh masih ada di sekolah gitu? Padahal kan nggak ada sangkut pautnya sama sekolah gitu. Tapi ternyata ya Boers, si hantu Yayu ini
melakukan aksi bunuh diri atau melakukan aksi gantung diri itu di salah satu ruangan yang dijadikan gudang di lantai 3. Nah, itulah alasan kenapa si hantu Yayuk ini masih bergentayangan di sekolah itu, karena memang dia melakukan aksinya itu di sekolah tersebut. Nah, cara menampakkan dirinya itu juga dianggap elegan Hogwarts. Jadi dia ini nggak pernah menakut-nakuti secara fisik ya, tapi dia itu lebih menakut-nakuti dengan lagu. Jadi dia itu memainkan lagu For Alice dari Beethoven. Jadi di salah satu ruangan, tepatnya itu di ruangan OSIS itu ada piano tua. Nah, si Mbak Yayuk itu memainkan lagu For Alice di ruangan OSIS tersebut yang ada piano tuanya gitu. Jadi beberapa murid-murid itu pelajar yang ada di sekolah tersebut itu sering banget dengar kalau Mbak Yayuk lagi main piano lagunya Fear Alice. Kalian tau gak sih lagunya Fear Alice tuh yang ting 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 yang kayak gitu loh. Nah, jadi lagu Fear Alice ini memang terkesan membawa sisi misterius Hogwarts. Jadi nggak diragukan lagi kenapa film Rosemary's Baby ini menggunakan lagu tersebut di filmnya. Jadi kalian mungkin bisa bayangin ya, gimana misalnya kalian lagi sekolah, lagi berada di ruangan sekolah, terus tiba-tiba kalian mendengar lagu sayup-sayup For Alice. Kan kayak horor banget ya, dan kalian tuh nggak tahu siapa yang mainin lagu For Alice itu sayup-sayup gitu. Kan pasti, aduh aku gak bisa bayangin, itu pasti serem banget. Nah, itu tadi cerita tentang 2 SMA angker yang ada di Jogja. Kalau misalnya kalian punya cerita sekolah angker yang lebih angker dari 2 sekolah SMA di Jogja ini, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like video ini, subscribe hebo.com, dan jangan lupa untuk aktifin lonceng notifikasinya supaya kalian dapat berita selanjutnya. Bye bye.